Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Mojokerto serta pemirsa yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sampai di penghujung Ramadan ini. Dan juga kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk mengikuti kegiatan berlian, berbagi kemuliaan di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema dalam perjumpaan kita kali ini yaitu hikmah zakat fitrah. Seperti yang kita ketahui, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Zakat dinaikkan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan dan menjelang sholat Idul Fitri, yakni berupa makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut. Mengapa Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah? Berikut adalah beberapa hikmah zakat fitrah bagi umat Islam. Yang pertama, zakat fitrah menyucikan jiwa. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Tidak hanya tersedia pahala berlipat ganda bagi siapapun yang beribadah, namun juga menjadi kesempatan menyucikan jiwa melalui zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maksud dari ayat ini yaitu zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda. Dan juga zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Yang kedua, zakat fitrah dapat memperoleh keberkahan harta. Selain menyucikan jiwa, zakat fitrah dapat membersihkan harta. Dalam proses memperoleh harta untuk makan sehari-hari, barangkali ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi. Misalnya, dalam jual beli ada pelanggan yang merasa terpaksa atau kurang puas dengan dagangan kita saat membelinya. Hal ini bisa menjadi sandungan bagi kita. Zakat fitrah bisa membersihkan hal-hal tersebut. Namun, fungsi ini tidak berlaku bagi harta yang diperoleh seseorang melalui cara-cara yang diharamkan. Yang ketiga, sarana menjalin kepedulian dan silaturahim. Dalam ajaran Islam, Allah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya dengan zakat fitrah. Sebagai bentuk upaya umat muslim saling membantu untuk menyambung kehidupan umat muslim lainnya. Selain menjalin kepedulian, zakat fitrah juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahim antar umat muslim, menguatkan ikatan persaudaraan antara mustahik dan muzaki. Muzaki peduli kepada mustahik, mustahik mendoakan muzaki. Kepedulian dan silaturahmi ini dapat memperkuat hubungan antara umat Islam.
Yang keempat, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzakat fitrah melatih diri kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan membagi harta kepada orang yang membutuhkan. Dari setiap hasil kerja kita, ada peran Allah dan orang lain dalam proses memperolehnya. Orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang dengan apa yang dimilikinya. Tidak ingin berbagi, bahkan penuh perhitungan saat memberikan sesuatu. Membayar zakat dapat melatih pribadi kita untuk lebih bersyukur atas nikmat Allah. Yang kelima, berbagi kebahagiaan sesama umat muslim. Zakat fitrah berfungsi untuk membantu orang-orang yang tidak mampu untuk merasakan nikmat hari raya, sehingga hari kemenangan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang berpunya, namun para mustahik juga merasakan yang sama, tidak merasa kekurangan makanan saat hari raya. Yang keenam, zakat fitrah membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Terkadang dalam proses menjalankan ibadah puasa, kita pernah merasa marah, kesal terhadap sesuatu. Kita bahkan memaki-maki. Dengan zakat fitrah, kita dapat membersihkan dari perilaku sia-sia tersebut. Seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Karena itu, barang siapa yang mengeluarkan sesudah sholat, maka dia itu adalah sedekah biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah beberapa hikmah zakat fitrah bagi umat Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Di penghujung Ramadan ini, mari kita terus memperbaiki diri dan beramal sebanyak-banyaknya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.